Oi, di video kali ini gue pengen ngebahas seputar iPad yang satu ini cuy. Kebetulan nih iPad udah lumayan lama banget lah gue pakai, dan seputaran iPad ini ada kendala nggak gue pakai. Dan coba lo tonton sampai habis, siapa tahu lo mau beli iPad beginian, iPad Air generasi kedua ini yang budgetnya kurang dari 5 juta, lo bisa dapat iPad beginian dengan segala kondisi. Bisa sih lebih murah lagi, 3 juta sekian gitu, tapi tergantung kondisi. Oke, yang pertama yang pengen gue bahas adalah ini sebenarnya bukan masalah, bukan kendala ya, lebih ke apa ya? Ini kan layar gede nih kan, layarnya lebih gede. Biasanya gue pakai iPhone tok aja kan buat nonton bokep. Nah ini kalau lu lihat, ini layarnya karena lebih besar dan otomatis kalau tangan yang berkeringat, tipe-tipe orang yang berkeringat kayak gue, itu ngusap layar segede ini tuh kayak mager banget cuy. Dan menurut gue ini gak guna banget. Tapi itu solusinya ya lu tinggal tambah pelindung anti gores yang nggak cepet nyerap keringat, yang nggak fingerprint magnet. Solusinya itu doang. Cuman kalau masih standaran, ya emang harus sabar-sabar sedikit ketika tangan lo keringetan. Terus experience browser gua di iPad ini gokil. Gue kenapa bisa bilang gokil? Karena gue setiap browser di iPad ini gue coba mode desktop, dan menurut gue itu beda banget sama mobilenya, version mobilenya. Dan kalau lagi pengen yang browser yang simple-simple, itu gue serap ke desktop mobile lagi, maksudnya mobile version lagi maksud gue. Ya kalau emang butuh banget ada beberapa fitur yang disunat di browser mobile, lu tinggal move ke desktop version. Dan itu ngebantu banget buat kerjaan gue. Jadi menurut gue, ya buat experience browser nggak ada masalah di sini. Menurut gue, it's okay, good. Nggak ada trouble yang gue alamin selama browsing-browsing menggunakan iPad ini dengan mode desktop ataupun mobile. Gue suka banget sama Safari experience ya. Dan you know lah, Safari dilawan. Nggak bercanda. Gue bukan fanatik banget. Tapi menurut pemakaian pribadi gue, enjoy dan gue nggak nemuin kendala apapun. Meskipun ada beberapa fitur yang disunat kalau lu browser di Windows, tapi ini kan ya iPad. Ya jauh lah. Dan sekarang ngomongin soal baterai nih. Baterai itu, baterai di iPad ini ya, gue bisa bilang ini dibilang irit banget enggak sih. Tapi tergolong irit lah, maksudnya dengan pemakaian gue sehari-hari. By the way ini kan selular wifi kan, otomatis dia nyedot daya juga buat 4G LTE-nya. Dan menurut gue untuk pemakaian sehari-hari ini cukup lah, tapi nggak dibilang irit banget, enggak. Dia sesuai lah. Tapi kalau buat dari segi daya menurut gue oke lah. Terus buat ngegame nih, iPad Air 2 ini menurut gue ini adalah salah satu iPad paling standar buat lu main game. Ini gue coba buat main PUBG. Sorry kalau nggak jago karena gue bukan pro player banget cuy. Jadinya gue cuman kayak asal ngetes aja. Coba lu nilai sendiri di sini grafiknya kayak gimana. Apakah smooth banget menurut lu pribadi? Apakah kayak gimana gitu kan? Kalau lu udah biasa main lu juga paham banget ini. Kalau menurut gue nggak bisa bilang gimana. Tapi yang jelas gue ngerasain oke lah, cukup. Maksudnya performanya cukup aja, nggak terlalu gimana. Dan saran gue sih kalau buat PUBG experience dengan budget di bawah 5 juta, ya lo tambah sedikit lah budget lo buat beli iPhone 8 Plus. Karena menurut gue pribadi, ketika lo main PUBG di iPhone 8 Plus itu jauh lebih enak ketimbang di iPad Air ini. Jauh banget cuy, serius. Tapi kalau dari segi buat main PUBG ala-ala kayak gue gini, ya gue fine-fine aja, ngerasain oke-oke aja. Cuman kalau dibandingkan dengan kayak lo main modal sedikit lagi tambah sekian-sekian dari harga iPad ini, lu bisa dapetin iPhone 8 Plus. Menurut gue experience buat main PUBG itu jauh lebih enak di iPhone 8 Plus. Pertama, performance-nya lebih bagus di iPhone 8 Plus ketimbang di iPad Air 2 ini. Terus yang kedua, ya itu tangan lu gak pegal-pegal amat megangin iPhone 8 Plus yang jauh lebih enak dipegang dan dipakai dengan kedua tangan lu, gak terlalu gede banget. Terus yang ketiga, ini speaker ya. Kalau speaker di iPad ini kayak jomplang, speaker itu kayak ada di sebelah doang. Kan kalau PUBG itu kayak ada orang jalan, kayak ada suara tembakan. Itu penting banget speaker surround itu, jadi kayak ada kanan kiri, suaranya itu penting banget buat ngebantu lu ngegame. Tapi di iPad ini nggak lu dapetin. Maklum iPadnya sudah mulai berumur cuy, jadi nggak bisa komplain banyak. Lagi pula bukan komplain sih, memang pada saat itu desain rata-rata gadget untuk produk Apple itu masih menggunakan one buzzer aja. Jadi suaranya itu dari satu
bukaan aja dari satu sisi aja. Meskipun di iPad ini aturan di sebelah kiri lubangnya ketika lu pakai itu kalau iPhone biasa buat mikrofon ini tetap diganti speaker. Cuman haluan speaker itu bukaannya dari samping toh aja bukan kanan kiri. Jadi kalau buat experience ngegame ini agak sedikit gimana gitu. Saran gue kalau lu pengen iPad yang seri-seri terupdate aja yang agak-agak baru aja. Kalau udah iPad Air 2 ini dari segi performance buat main game cuman bisa dibilang layak aja. Nggak sampai smooth, enak banget, enggak. Memang ada beberapa momen gue juga main game ini kayak ada rasa berat-berat sedikit. Cuman menurut gue masih tahap toleransi juga mengingat umur iPad ini yang sudah mulai berumur juga cuy. Dan dari tadi gue udah ngoceh, menurut lo gimana nih gue main? Gue sih apa ya mainin ini gue sambil curhat-curhat sedikit lah. Kalau buat masalah panas di iPad ini buat ngegame enggak. Sumpah ini enak. Kalau buat masalah panas ya dia nggak ngerasa panas banget gitu, enggak cuy. Lu kayak ngerasa flat aja kayak anget-anget aja gitu pakai iPad Air 2 ini. Cuman permasalahannya adalah tangan pegel. Gue tuh biasa kan main iPhone kan, main PUBG itu di iPhone. Jadi gimana gitu. Sekarang gue pengen ngomongin soal pengecasan. Di sini lo bisa lihat yang udah support adaptor fast charging, aksesoris adaptor fast charging itu yang udah support buat ngecasnya juga, support fastnya juga. iPhone 8, iPad Pro, iPad Pro generasi pertama, iPad Pro 11 inch, iPad Pro 10,5 inch, terus iPad Air di sini iPad Air untuk model iPad Air itu iPad Air generasi ketiga. Ya, satu tingkat di bawah ini karena memang itu paling update juga. Dan karena berhubung aksesoris adaptor yang wattnya agak gede ini yang gue punya untuk iPhone 11 gue. Ini iseng gue coba pakai di iPad iPad Air generasi kedua gue ini. Dan maknyusnya apa tuh cuy? Ya, gue cerita dikit lah. Jadi gue ngecas pakai adaptor ini. Itu baunya panas nyengat kayak bau kayak bau mesin panas gitu loh, kayak bau elektronik panas gitu, kayak ala-ala hampir bau gosong gitu. Dan seketika setelah gue lepas dari iPadnya, terus gue mengecas di iPhone gue, kok lambang petir di iPhone gue nggak ada. Ternyata usut punya usut, adaptornya overheat, kepanasan. Jadi dia ngekat dan nggak ada daya masuk ke iPhone gue. Otomatis gue dinginin dulu, gue diemin sekitar 20 menitan baru gue pakai dan bisa. Tapi untuk kedepannya gue nggak bakal pakai lagi. Tapi kalau lu lihat di sini katanya untuk yang adaptor 18 watt ini, Anda dapat menggunakan adaptor USB 18, 29, 30, 61, 87 sampai 96 watt dari Apple untuk mengisi daya beberapa perangkat dan aksesoris Apple secara lebih cepat daripada menggunakan adaptor 5 watt. Adaptor USB ini, daya USB-C ini, kabel USB-C ke Lightning Apple kompatibel untuk pengisian daya cepat pada model iPhone dan iPad tertentu. Nah, model itu tadi yang kayak gue sebutin tadi. Nah, untuk iPad Air itu minimal generasi ketiga. Jadi memang dia ngecas aja. Ya working aja, nggak ada masalah sama sekali cuy. Cuman permasalahannya adalah ketika lu ngecas kayak dari 5% itu di momen baru 20 itu udah panas banget adaptornya. Jadi saran gue jangan deh. Sekarang ngomongin soal speaker. Ini speakernya memang di satu wilayah. Jadi menurut gue kalau buat ke game kurang. Cuman kalau buat dengerin musik atau nonton video menurut gue cukup lah. Cuman ya tetap aja experience-nya kurang karena bukan suaranya tuh cuman dari sebelah, nggak kanan kiri gitu. Ya udah coba lu denger deh hasil suara speaker dari iPad ini. Terakhir, kesimpulan terhadap iPad Air generasi kedua ini, kalau lo tanya ke gue nyesel atau enggak, nyesel. Gue beli iPad Air generasi kedua ini nyesel. Karena performance yang ditawarkan oleh iPad Air generasi kedua ini hanya cukup cuy. Ini menurut gue ya, dia hanya sebatas cukup aja. Kalau dibilang ngebut enggak, dibilang lemot juga enggak, cukup. Jadi dia masih bisa ngelibas semua aplikasi kekinian. Tapi kalau buat ngebut atau enggaknya, gue bilang ini nggak bisa ngebut sih, karena masih kurang. Tapi ya udahlah, namanya juga mulai berumur. Itu kesimpulan gue secara keseluruhan dari video ini. Tapi kalau dari lo, gue nggak tahu nih masih enak atau enggak. Tapi kalau menurut gue
ya kayak kurang gitu performance-nya. Dan kalau ada kelebihan atau kekurangan lain yang menurut lu ada di iPad ini tapi belum gue sebutin, coba aja lu tulis di kolom komentar buat lu yang pakai iPad ini, atau buat lu yang lagi pakai iPad juga generasi apa gitu, iPad 2 mungkin yang jadul lu banget, atau iPad 1 mungkin yang masih lu pakai. Coba aja lu tulis di kolom komentar kenapa lu masih pakai, biar teman-teman kita yang lain juga tahu cuy.